Oke, baik. Jadi sekarang kita masuk ke tahap jawab pertanyaan, gitu ya, dari pertanyaan yang sudah diberikan sebelumnya. Jadi di sini kita akan coba bagaimana nih menjawab soal-soal tadi dengan cara sesederhana mungkin, gitu ya. Oke, jadi yang pertama ini ada soal bacaannya seperti ini. Jika massa jenis larutan B itu sebesar 0,92 gram per centimeter kubik, besar massa jenis larutan A adalah. Ini adalah merupakan soal UN 2014. Jadi adik-adik, teman-teman bisa lihat gambarnya di sini. Ini kan ada bejana U, gitu ya. Di sini ada fluidanya. Nah, kita disuruh menghitung nih massa jenis larutan A-nya itu seperti apa, gitu ya. Massa jenis larutan A-nya seperti apa. Oke, baik. Jadi saya coba gambar dulu ya. Oke, sekarang di sini sudah saya gambarkan soalnya seperti apa. Jadi dari informasi soal tadi, apa yang bisa kita pelajari, kita bisa tulis di ketahui, gitu ya. Seperti biasa, kita tulis ini diketahui, gitu ya. Diketahuinya apa aja sih sebenarnya dari sini, gitu ya. Yang pertama, kalau dari soal sih kita punya rho B, gitu ya. Rho B-nya itu sekitar 0,92 gram per centimeter kubik, gitu ya. Selanjutnya kita punya informasi mengenai H. Gitu, di sini kita punya H. HA itu adalah 6 cm. HB itu adalah 10 cm, gitu ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah merupakan rho A, gitu ya. Nah, rho A-nya itu berapa sih, gitu. Cara menjawabnya gimana? Saya coba jawab di sini ya. Jawab. Nah, berdasarkan hukum Pascal tadi, gitu ya, di mana benda apabila kita tekan, berdasarkan rumus hukum hidrostatis bahwa titik yang dia memiliki kedalaman yang sama pada jenis larutan fluida yang sama itu memiliki tekanan hidrostatis yang sama, gitu ya. Nah, di sini kasusnya ini merupakan soal gabungan, gitu, antara hukum Pascal dan tekanan hidrostatis. Hukum Pascalnya untuk yang mana? Hukum Pascalnya adalah ketika kita isi fluida B dengan fluida A pada satu sisi bejana U ini, gitu ya. Kita isi, ada tekanan dong, ya kan? Nih, ketika kita isi, dia ada tekanan. Nah, tekanan ini yang akhirnya mendorong muka fluida B tadi ke atas, gitu kan. Dan diferensial ini yang akhirnya kita coba cari nih, gitu. Caranya gimana dengan hukum hidrostatis tadi, gitu ya. Dari hukum hidrostatis apa sih yang sebenarnya kita ketahui, gitu kan. Yang kita ketahui itu adalah yang pertama P1 sama dengan P2, gitu ya. Nah, di sini kita coba bikin titik tengahnya nih, gitu kan. Kalau misalkan dari soal udah jelas, titik tengahnya yang dia menjadi batas fluida B pada sisi yang sebelah kiri itu ada di sini, gitu ya. Nah, ini kita jadikan acuan aja, di mana tugas kita sekarang adalah mencoba menghitung tekanan hidrostatis pada dua titik, gitu ya. Di titik A dan di titik B, gitu. Nah, dari informasi tadi kita bisa dapatkan informasi bahwa titik A, pada side di sini, di kiri dan di kanan, dia tekanan hidrostatisnya sama, gitu ya. Titik 1 dan titik 2 itu sama, makanya P1 sama dengan P2. Nah, di sini kita bisa hitung, yaitu adalah rho 1 kalikan gravitasi dikalikan H1 sama dengan rho 2 dikalikan gravitasi dikalikan H2. Nah, karena gravitasi yang bekerja itu sama, makanya kita bisa coret gravitasinya. Coret, gitu ya. Nah, sisa apa? Sisa rho 1 dikalikan H1 sama dengan rho 2 dikalikan H2. Berdasarkan informasi, kita punya ini semua? Punya. Nah, dari ini semua, yang kita tidak punya itu apa? Rho 1, gitu ya. Dari rho 1 ini kita bisa pindahkan, kita bisa substitusi menjadi rho 2 kali H2 per H1. Karena di soal itu yang ditanyakan itu satuannya dalam gram per centimeter, makanya dari informasi ini kita nggak usah ada yang dirubah, gitu ya. Karena rumusannya akan sama, gitu. Nah, coba kita mulai substitusi variabel huruf ini dengan angka, gitu ya. Yang pertama kita punya rho 2. Rho 2-nya berapa? 0,92. Terus dikalikan H2-nya berapa? H2-nya 10 cm, gitu ya. Dibagi H1. H1-nya 6 cm.
gitu. Ini kita bisa 9,2 dibagi 6 gitu ya. Dan jawabannya itu adalah 1,53 gram per sentimeter kubik gitu ya. 9,2 bagi 6. Oke, selanjutnya kita pindah ke nomor 2. Oke, baik, selanjutnya kita coba jawab nomor 2 ya. Jadi nomor 2 ini soalnya merupakan soal tes mandiri UGM pada tahun 2007, di mana soalnya berbicara gitu ya. Sepotong balok kayu mengapung di atas air dengan 75% volumenya tenggelam dalam air. Bila volume balok itu adalah 5.000 cm kubik, maka massa balok kayu itu berapa kilogram? Nah, ini nih. Jadi ceritanya ada balok gitu ya di sebuah bejana gitu ya, di sebuah wadah. Dia mengapung. Nah, yang mengapungnya itu, site yang mengapungnya itu adalah 75%. Dan yang di luarnya adalah 25%. Oke, jadi kebayang kurang lebih gambarnya seperti ini, gitu ya. Nah, apa aja sih yang sebenarnya diketahui gitu dari informasi ini? Diketahui, gitu ya. Yang diketahui itu adalah yang pertama tenggelamnya, gitu ya, VT. Volume balok tenggelamnya itu adalah 75%. Oke, 75% dari apa? Dari balok itu sendiri gitu ya. Nah, volume baloknya itu adalah 5.000, ini VB gitu ya, 5.000 cm kubik. 5.000 cm kubik, dan kita disuruh cari massa balok kayu gitu ya, massa balok kayu. Nah, ditanyakan massa balok gitu ya. Nah, selain itu kita juga punya informasi mengenai rho air gitu ya. Rho air itu berapa? Rho air itu adalah 1.000 kg per meter kubik. Nah, teman-teman, di sini ada yang harus diperhatikan gitu ya. Dimana teman-teman harus memperhatikan volume balok itu 5.000 cm kubik gitu. Sedangkan informasi lainnya itu dimuat dalam bentuk kilogram per meter gitu ya, satuan SI berarti. Nah, di massanya juga ditanyakan dalam bentuk kilogram. Jadi teman-teman itu yang harus pertama dilakukan adalah mengkonversi VB ini, volume balok ini menjadi satuan meter kubik gitu. Gimana caranya? Nah, cara menjawab ini kita harus ingat gitu loh hukum Archimedes, di mana hukum Archimedes itu berbicara bahwa besaran massa gitu yang tenggelam itu sama dengan massa yang tumpah gitu ya. Jadi dari sini kita bisa rumuskan gitu ya, rho balok dikalikan volume balok gitu ya, sama dengan kita coba hitung yang tercelupnya saja gitu kan. Ini rho air dikalikan volume balok tercelup gitu ya. Nah, cara hitungnya ya dia tinggal rho balok itu sama dengan rho air dikalikan volume balok tercelup per volume balok. Nah, di sini kita bisa tahu volume baloknya yang tercelup itu 75% dari total volume gitu kan. Berarti volume balok tercelup per volume total itu 75%. Makanya kita bisa hitung rho air dikalikan 75% ya kan, volume tercelup gitu ya, sama dengan 75% volume balok gitu. Berarti ini volume 75% volume balok per volume balok. Nah, volume balok ini kita bisa coret gitu ya, simple. Nah, rho airnya berapa? Rho airnya 1.000 kg, 1.000 gitu kan. Jadi tinggal 1.000 kg per meter kuadrat dikalikan 75% gitu per 100. Nah, hasilnya berapa? 750 kg per meter kubik. Nah, selanjutnya kita coba hitung massa baloknya gitu ya. Kan kita punya rho baloknya nih gitu kan, akhirnya kita punya rho balok.
Rho baloknya itu adalah 750 kg per meter kubik gitu. Nah sekarang kita coba hitung berapa kilogram sih massa baloknya gitu ya. Caranya gimana? Caranya kan kita ketahui ya, itu rumus Rho itu adalah merupakan massa per volume, benar? Nah massa per volume ini kita bisa mendapatkan gitu ya. Berarti massa sama dengan Rho dikalikan volume gitu ya. Nah di sini Rho-nya itu adalah 750. Nah volumenya teman-teman hati-hati, volumenya dia bentuknya masih dalam 5000 dalam cm kubik. Kita harus ubah ke meter kubik. Caranya gimana? Caranya tinggal dikalikan 1/100, cuman karena kita punya 3 dimensi berarti 1/100-nya 3 kali ya, berarti 1/100 pangkat 3 gitu ya. Dikalikan volumenya itu adalah 5000 gitu ya. 5000 dibagi 100 pangkat 3 atau 1 juta gitu ya. 1 juta. Ini bisa kita coret gitu ya. Kita bawa ke atas. Kita tulis ulang lagi gitu ya. Massa sama dengan 750 dikalikan 5/1000 gitu. Ini dihasilkan ini 1/20 gitu ya, berarti 75/20. Itu jawabannya adalah 3,75 kg. Ini jawabannya dari soal nomor 2. Oke, baik, selanjutnya kita akan coba menjawab soal nomor 3 gitu ya. Soal nomor 3 ini dituliskan gitu ya, sepotong mata uang logam jika dicelupkan ke dalam fluida A dengan Rho A sama dengan 0,8 gram per cm kubik gitu ya. Mengalami gaya ke atas FA itu dan jika dicelupkan ke dalam fluida B dengan Rho B 0,7 gram per cm kubik mengalami gaya Archimedes sebesar FB gitu. Jadi kita nggak diketahui nih gitu kan. Ini soal perbandingan gitu. Nah ditanya perbandingan FA per FB ini itu bagaimana gitu ya. Nah caranya gimana? Caranya adalah yang pertama kita harus paham dulu gitu kan. Apabila FA tadi gitu ya, kita misal diketahui dulu gitu ya. Diketahui yang pertama itu diketahuinya Rho A-nya itu adalah 0,8 gitu ya. 0,8 gram per cm kubik. Terus Rho B-nya itu 0,7 gitu ya. 0,7 gram per cm kubik. Nah, yang ditanya itu adalah besaran FA perbandingan FA per FB gitu ya. Nah, ini kita jawab di sini. Jawab. Oke, jadi dalam menjawab soal-soal seperti ini kita harus yang pertama lakukan adalah memahami konsep gitu ya, memahami konsep mengenai hukum Archimedes gitu kan. Hukum Archimedes itu berbicara tadi FA sama dengan Rho dikalikan G dikalikan volumenya ya. Nah ini volume bendanya gitu ya, ini Rho bendanya. Nah dari informasi ini sebenarnya yang sama dari pertanyaan gaya Archimedes A dan B itu yang pertama adalah gravitasi dan volume benda gitu ya. Jadi apabila kita berbicara tentang Rho gitu ya, Rho ini berarti nilainya sebanding gitu dengan FA dengan gaya Archimedes ya. Jadi semakin besar Rho-nya maka gaya Archimedes itu semakin besar ya. Oke, jadi selanjutnya kita bisa langsung bandingkan aja gitu ya. Misal FA per FB itu tuh berapa sih gitu ya. Ini kan berarti Rho B dikalikan G dikalikan VB gitu ya, Rho A berarti ya. Nah ini per Rho B dikalikan G dikalikan volume bendanya juga gitu ya. Nah volume benda sama gravitasinya bisa dicoret ya kan. Nah sisanya Rho A per Rho B. Nah Rho A nya berapa di sini? Rho A nya 0,8 kita tulis ya. Rho B nya berapa? 0,7
0,7. Kita bisa dapatkan FA per FB itu adalah 8/7. Jawabannya E. Oke, pertanyaan berikutnya itu nomor 4. Ini merupakan pertanyaan Cambridge dan ini berbahasa Inggris. Saya coba bacakan soalnya dulu ya. A cold water tank providing water for use in a house has internal dimensions of width 64 cm, length 92 cm, and it has contained water to a depth of 56 cm. Jadi kita di sini punya volume benda gitu ya, volume wajan gitu kan. Dia itu wajannya bentuknya 3 dimensi gitu ya. Dia itu diisi air gitu ya. Wajannya itu ceritanya dia punya dimensi. Yang pertama lebarnya itu 64 cm. 64 cm gitu ya. Selanjutnya dia punya panjang 92 cm. 92 cm dan tinggi itu 56 cm. Nah, selanjutnya the mass of water in the tank is 330 kilograms. Oke, jadi di sini ada air, gitu ya. Massa airnya itu adalah 330 kg. Ini 330 kg massa airnya. 330 kg. Ya. Nah, pertanyaannya kita harus cari density of water. Jadi ini bukan air sembarang air, tapi kita harus cari tahu nih dari volumenya. Kita harus cari tahu kerapat jenis dari air tersebut, ya, dari sebuah fluida tersebut. Rumus rapat jenis atau density itu adalah seperti ini. Jawab gitu ya. Rho fluida itu sama dengan massa per volume gitu ya. Ini sangat simpel sebenarnya soalnya. Jadi kita harus menghitung dulu nih si volumenya berapa. Nah, di sini kita punya problem gitu ya, adik-adik, dimana dia ini kita tidak ketahui gitu ya besaran dari satuannya. Kita mau pakai satuan yang mana, tapi karena satuannya Cambridge, otomatis kita pakai internasional gitu ya. Satuan internasional berarti dari cm ini harus di-convert menjadi meter gitu ya. Oke, pertama kita coba hitung volumenya dulu gitu ya. Volume wadah gitu ya, volume wadah itu berarti 56 per 100 gitu ya, dikali 64 per 100 dikali 92 per 100. Kalau per 100 kita konversi cm menjadi meter gitu kan ya. Jadi ini 56 dikalikan 64 dikalikan 92 per 1 juta gitu. Hasilnya 329.728 gitu ya, dibagi 1 juta. Nah, 329.000 dibagi 1 juta jadi 0,329.728. Ini yang menjadi besaran volume dari wadah ini gitu ya, per ini meter kubik gitu. Sekarang kita hitung massa jenisnya gitu ya. Massa jenisnya itu sama dengan massa per volume. Massanya berapa? Massanya itu adalah 330 kg per 0,329.728. Didapatkan hasilnya itu adalah 1000,824 kilogram per meter kubik. Ini adalah merupakan hasilnya yang identik dengan massa jenis air. Cuma dia ada perbedaan karena kita ketahui kandungan air itu bermacam-macam. Oke, baik, selanjutnya kita ke nomor 5. Ini nomor yang unik karena ini merupakan studi kasus langsung di pekerjaan saya gitu ya. Jadi saya bacakan soalnya. Seorang ahli pengeboran laut membutuhkan informasi mengenai besaran tekanan hidrostatis suatu dasar permukaan laut. Nah, berdasarkan informasi topografi bahwa permukaan laut, kedalaman permukaan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan
X permukaan, atau kita bisa buat ini merupakan Y gitu ya, Y permukaan laut, atau bentuk muka laut gitu ya, itu minus 0,02 X kuadrat minus 1,5 X mdpl gitu ya, meter di atas permukaan laut. Nah, jadi gini, biasanya kayak gini kasusnya. Jadi orang hydrographic surveyor misal akhirnya memetakan gitu ya, bentuk lantai dasar dari laut itu pakai kayak gimana sih gitu ya, permukaannya gitu kan. Ini pantai misal gitu ya, ini pantai, terus kita punya laut gitu ya, kita di sini ada laut. Nah, bentuk muka pantainya itu bagaimana, itu ke dalamnya kan makin dalam gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, bentuk dari muka ini dirumuskan oleh orang hydrographic surveyor dengan rumusan ini, minus 0,02 X kuadrat dikurangi 1,5 X meter di atas permukaan laut, karena kita berada di bawah permukaan laut, jadi otomatis minus gitu ya, kita punya depth ya. Nah, dijelaskan juga di soal X itu merupakan 0 sampai 100 inline. Jadi rumusan ini tuh berlaku hingga batas maksimum itu adalah 100 meter ke laut gitu ya. Jadi rumusan ini nggak bakal bisa dipakai kalau kita udah berjalan ke laut lebih dari 100 meter gitu ya. Nah, apabila posisi pengeboran itu berada di 50 meter dari menuju laut dari pantai, tentukan tekanan hidrostatis dasar lautnya. Nah, soalnya itu berbicara seperti ini. Ini kita punya 50 meter nih dari pantai gitu ya. 50 meter dari pantai. 50 meter. Nah, kita perlu cari tahu berapa tekanan hidrostatisnya di sini. Simple sebenarnya gitu. Oke, dari informasi tadi sebenarnya kita bisa ketahui rumusan dari tekanan hidrostatis itu adalah, tekanan hidrostatis itu adalah P hidrostatis itu adalah Rho dikalikan G dikalikan H gitu ya. Yang perlu kita ketahui itu adalah besaran Rho airnya berapa, gravitasinya berapa, dan H-nya. Diasumsikan air laut itu memiliki massa jenis yang sama seperti air pada umumnya, yaitu 1000 kg per meter kubik. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita cari H? Nah, rumusnya menggunakan ini gitu ya. Ini Y 50 gitu ya. Berapa? Minus 0,02 X kuadrat gitu. Minus 0,02 X kuadrat, X-nya diganti 50 ya, 50 dikurangi 1,5 dikalikan 50 ya. Nah, selanjutnya kita bisa dapat Y-nya itu atau kedalamannya gitu ya. Ini tuh berarti minus 0,02 dikalikan 2500 dikurangi 1,5 kali 50 itu adalah 75 ya, 75. Nah, ini itu saya biasanya dijadikan aja 2 per 100 gitu ya, dikalikan 2500 dikurangi 75. Nah, ini dicoret 125 kali 2 minus 50 kurangi minus 75 gitu ya. Hasilnya berapa? Minus 125 gitu ya. Nah, ini adalah kedalamannya gitu kan, berarti H-nya, ini H-nya atau Y itu sama dengan minus 125 meter. Nah, minus itu karena dia posisinya di atas permukaan laut mdpl, berarti kalau ke sini berapa? 125 meter ya, hati-hati. Nah, selanjutnya kita hitung besaran tekanan hidrostatis dengan cara Rho kali G kali H. Nah, Rho-nya berapa? 1000 ya, dikalikan G-nya berapa? 10, dikalikan H-nya 125. Hasilnya berapa? 125. Nah, ini hasilnya adalah 1.250.000 tekanan hidrostatisnya, karena memang dia di dalam dasar laut gitu ya. Oke, baik, kita sudah belajar mengenai fluidastatis dan kita sudah belajar bagaimana cara kita menjawab soal-soal mengenai fluidastatis. Saya di sini Firaldi Desa akan membawa teman-teman semua untuk belajar dan memahami
bagaimana sih sebenarnya konsep fisika itu diterapkan dalam dunia eksplorasi gitu ya. Dengan saya, Firali Desa, mari kita belajar bersama di Bimbel Q. Terima kasih.